Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Jadi hari ini di sini kita kedatangan adik-adik dari Polres Kemenkes Tanjung Pinang jurusan sanitasi yang akan mengajari ibu-ibu semua ini 6 prinsip hygiene sanitasi pangan untuk mengolah makanan dan minuman di rumah ya ibu-ibu. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak sekalian. Saya Andi Rizka Saputri dan rekan-rekan dari mahasiswi sanitasi dari Polres Kemenkes Tanjung Pinang akan menjelaskan tentang 6 prinsip yang sering kalian abaikan dalam mengelola makanan. Nah, 6 prinsip tersebut dinamakan 6 prinsip hygiene sanitasi pangan yang berfungsi untuk menjaga makanan dan minuman agar tetap aman untuk dikonsumsi dan tidak membawa penyakit. Sudah puluhan tahun makan sembarangan, tapi masih sehat. Perlu ikut aturan ini tak? Wah, Pak Aprizal beruntung sekali ya. Tapi bukan berarti itu aman ya, Pak. Banyak loh orang yang terkena penyakit karena makan dan minuman yang tidak higienis, Pak. Saya jual gorengan setiap sore. Yang penting tuh makanannya enak. Terus pelanggannya juga banyak. Kalau masalah steril, saya takutnya malah ribet sendiri. Oh, tapi bulan lalu anak saya habis jajan gorengan gitu, Bu. Perutnya sakit. Saya nggak nuduh sih, cuman mungkin karena air atau Kalau masalah itu, saya sering nyuci gorengan itu di sumur belakang. air sumurnya itu aman nggak sih, Mbak? Aman kok Bu kalau kita olah dulu. Nah makanya itu kita di sini belajar bersama-sama untuk mengenal bagaimana langkah-langkah untuk menerapkan cara kita makan dan minuman agar layak dikonsumsi. Untuk prinsip yang pertama itu kita harus memilih bahan pangan yang aman. Bahan pangan yang aman itu contohnya seperti sayuran yang masih segar dan berwarna hijau. Kita jangan memilih sayuran yang sudah layu karena bisa berisiko untuk kesehatan tubuh kita. Kalau tahunya asam lalu digoreng, aman nggak ya? Tetap berisiko Bu, karena bakteri ini tetap akan bisa bertahan walau ia sudah digoreng. Yang kedua, kita simpan makanan dengan benar. Seperti misalkan daging ayam mentah dan sayuran itu dipisahkan dalam model tertutup yang berbeda. Kulkas, apakah boleh campur daging mentah sama sayur? Boleh Pak, asal kita pisah wadah, bakteri tidak bisa akan masuk karena wadah tersebut sudah tertutup rapat. Nah, biar bakteri itu tidak mengkontaminasi makanan tersebut. Terus itu untuk yang ketiga, olah bahan pangan dengan benar sesuai dengan aturannya. Tapi Dek, minyak bekas 2 kali masih aman kan? Kalau lebih dari 2 kali Bu, minyak bisa menghasilkan zat berbahaya. Lebih baik menggunakan yang baru. Yang keempat, simpan makanan matang dengan baik. Nah, seperti menggunakan tudung saji agar makanan tidak terkontaminasi oleh kuman. Kalau 10 menit aja dibiarkan terbuka nggak apa-apa dong ya berarti. Nah, jadi begini Bu, kalau misalkan Ibu membiarkan makanan Ibu itu terbuka, kemungkinan lalat itu akan hinggap di makanan kita dan otomatis makanan kita itu terkontaminasi oleh lalat tersebut Bu. Yang kelima itu pengolahan yang higienis. Cuci tangan sebelum mengolah, gunakan peralatan bersih, hindari kotak, silang antara bahan mentah dan matang. Kalau cuci tangan pakai air gimana? Kurang efektif Bu, harus menggunakan sabun untuk membunuh kuman Bu. Prinsip keenam, air dan bahan tambahan harus aman. Contohnya seperti air matang dalam botol dan terdapat label BPOM pada bahan tambahan. Ada pertanyaan Bu? Jadi kalau kita nak bikin air es dari sumber langsung tuh, macam mana ya? Bisa kan? Air harus direbus atau disaring terlebih dahulu, baru aman dikonsumsi dan dibuat es. Mulai sekarang saya ganti semuanya deh. Dari mulai minyak, air, saya akan perhatiin kelayakannya mulai sekarang. Nah, kalau semua pedagang kayak gini kan, saya bisa jajan dengan tenang tiap sore. Nah, ya itu bagus kalau pedagang memperhatikan kesehatan untuk konsumennya, pasti konsumennya pada banyak yang datang ke dagangan ibu. Dan jadi kita nggak takut sakit perut lagi, ya nggak sih ibu-ibu? Iya, banget ya betul. Ingat, 6 prinsip ini bukan ribet, tapi investasi bagi kesehatan. Makanan aman, hidup pun nyaman.